Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatu Syadiah, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman angkatan tahun 2024. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait zoologi sastra. Simak terus videonya ya, tonton sampai habis agar pengetahuan kalian terus bertambah tentang zoologi sastra. Zoologi sastra merupakan perspektif terbaru dalam ilmu sastra, yaitu mengkaji tentang sastra binatang terkait bagaimana binatang digambarkan dalam suatu karya sastra. Zoologi sastra merupakan representasi hewan dalam karya sastra, mencakup bagaimana hewan digambarkan dalam karya sastra, baik secara simbolik, secara eksplisit, dan juga bagaimana peranan hewan tersebut dalam suatu karya sastra. Jadi, secara sederhana, zoologi sastra mencakup terkait bagaimana peran dan representasi hewan yang tergambar di dalam suatu karya sastra. Zoologi sastra merupakan pendekatan ilmu interdisipliner antara ilmu zoologi dan ilmu sastra. Zoologi mengintegrasikan pengetahuan tentang biologi dan perilaku hewan untuk memberi konteks lebih dalam suatu karya sastra. Digunakan juga ilmu sastra atau teori sastra untuk menganalisis bagaimana hewan digunakan dalam suatu karya sastra. Terdapat beberapa contoh karya sastra yang dapat digunakan menggunakan analisis zoologi sastra. Yang pertama ada Alice Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll yang menggunakan hewan sebagai karakter dengan sifat-sifat manusia. Yang kedua ada Animal Farm karya George Orwell di mana menyajikan hewan sebagai simbol politik dan sosial. Dan yang ketiga adalah Charlotte's Web karya E.B. White yang merupakan karya sastra yang berhubungan hewan mendalam dengan manusia. Jadi seluruh karya sastra yang menggunakan hewan di dalam karyanya atau menggunakan hewan secara simbolik dapat dilakukan analisis menggunakan zoologi sastra. Jadi karya-karya sastra yang termasuk ke dalam fabel juga dapat dianalisis menggunakan zoologi sastra. Seperti karya sastra yang Kancil dengan buaya, yang tokoh-tokohnya merupakan hewan dengan sifat-sifat manusia, atau hewan-hewan yang digambarkan secara simbolik dapat kita analisis menggunakan analisis zoologi sastra. Aspek-aspek dalam zoologi sastra terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bagaimana representasi hewan dalam karya sastra. Yang kedua, bagaimana peran sosial dan budaya hewan. Yang ketiga, dengan menggunakan analisis tematik. Representasi hewan dalam karya sastra dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah karakterisasi dan yang kedua adalah simbolisme atau metafora. Yang pertama, karakterisasi merupakan bagaimana hewan direpresentasikan atau digambarkan sebagai karakter utama ataupun pendukung, bisa protagonis ataupun antagonis. Yang kedua adalah simbolisme dan metafora, di mana hewan sebagai simbol atau metafora penyampai pesan. Contohnya, singa biasanya dilambangkan dengan keberanian atau burung hantu dilambangkan dengan kebijaksanaan. Yang kedua adalah peran sosial dan budaya hewan juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah nilai budaya dan yang kedua adalah fungsi sosial. Pada nilai budaya, bagaimana budaya memandang hewan dalam pandangan tersebut tercermin dalam karya sastra. Kemudian kalau untuk fungsi sosial terkait bagaimana hewan dalam sastra mencerminkan atau mempengaruhi pandangan sosial dan budaya suatu masyarakat. Contohnya adalah hubungan antara manusia dan hewan, etika dan lingkungan. Yang ketiga ada analisis tematik. Analisis tematik dibedakan menjadi 2, yaitu 1 tema dan pesan, dan yang kedua adalah konflik dan dinamika. Pada tema dan pesan, bagaimana hewan digambarkan dengan tema-tema utama yang ada dalam suatu karya sastra. Yang kedua, konflik dan dinamika, bagaimana mengidentifikasi konflik yang melibatkan hewan dalam suatu karya sastra, dan bagaimana hal ini mempengaruhi alur cerita dan juga mempengaruhi pengembangan karakter dalam suatu cerita di dalam suatu karya sastra.
Selanjutnya adalah metodologi penelitian dalam analisis zoologi sastra, dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah analisis teks, yang kedua adalah kajian literatur, yang ketiga adalah perbandingan lintas budaya, dan yang keempat adalah wawancara dan diskusi dengan ahli. Metode penelitian dalam zoologi sastra yang pertama adalah analisis teks. Itu bagaimana melakukan analisisnya, itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah studi kasus, dan yang kedua adalah melakukan analisis tematik. Pada ranah studi kasus itu terkait bagaimana cara kita memilih karya sastra yang menonjolkan hewan di dalam karyanya, dan apabila kita menggunakan analisis berupa tematik, bagaimana kita memilih karya sastra yang bertema hewan dan bagaimana mereka berfungsi di dalam suatu narasi. Pada metodologi penelitian dalam zoologi sastra yang kedua, yaitu menggunakan kajian literatur, di mana kita dapat menggunakan literatur secara akademis dan secara sekunder. Literatur secara akademis dibedakan jadi kita dapat menggunakan artikel, jurnal, buku, dan studi akademis tentang hewan dalam suatu karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu literatur sekunder, dapat kita dapatkan melalui ulasan dan kritik sastra untuk mendapatkan pandangan tambahan tentang representasi hewan yang digambarkan dalam karya sastra tersebut. Metodologi yang ketiga yaitu bagaimana kita menggunakan perbandingan lintas budaya terkait perbandingan sastra dan juga kajian konteks. Pada perbandingan sastra, kita dapat membandingkan representasi hewan dalam satu tradisi dengan tradisi yang lain untuk melihat bagaimana persamaan dan perbedaan masing-masing tradisi untuk merepresentasikan hewan di dalam suatu karya. Kemudian jika kita menggunakan kajian konteks, kita dapat menggunakan terkait bagaimana konteks budaya dan historis suatu tempat atau suatu daerah di dalam karya sastra mempengaruhi hewan di dalam karya sastra tersebut. Yang keempat adalah dengan metode diskusi dan juga wawancara. Jadi kita dapat melakukan wawancara dengan ahli yang terkait di bidangnya, bisa menemui atau melakukan wawancara dengan para ahli zoologi, melakukan wawancara dengan para ahli sastra, jadi atau kritikus sastra. Kita bisa menggunakan metode wawancara sebagai salah satu metodologi penelitian dalam zoologi sastra. Kemudian yang kedua, kita juga dapat melakukan diskusi kelompok dengan mengadakan diskusi dengan pembaca kelompok studi untuk menginterpretasi masing-masing pendapat atau pandangan berbeda terkait bagaimana hewan digambarkan dalam suatu karya sastra. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.